Kabupaten Tasikmalaya, sebuah wilayah yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, telah lama menjadi panggung bagi beragam kekayaan budaya dan kesenian yang menghiasi kehidupan masyarakatnya. Dengan keberagaman etnis dan latar belakang budaya, kabupaten ini telah menjadi tempat di mana tradisi dan kreativitas berkumpul, menghasilkan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Dalam lingkungan yang subur ini, kesenian telah tumbuh dan berkembang sebagai ungkapan mendalam dari identitas lokal, menghadirkan kisah-kisah lama dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari tarian yang mempesona hingga karya seni musik yang memukau, Kabupaten Tasikmalaya adalah tempat di mana indahnya kesenian terwujud dalam segala keunikan dan keberagaman. Salah satu kesenian musik yang masih ada di Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini yaitu kecapi Sunda. Kecapi Sunda adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Kecapi ini merupakan sebuah instrumen senar yang biasanya dimainkan dengan cara dipetik. Agar kita mengetahui lebih lanjut apa itu kecapi, kami dari tim Sakahayang Production sudah menemui seorang narasumber yang paham akan kecapi Sunda. Kecapi ini sejarahnya dibawa oleh para pendatang. Dulunya itu bukan asli dari Indonesia dulunya. Dulu zaman-zaman banyaknya perdagangan antar negara, zaman-zaman orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok datang ke Indonesia itu juga membawa hazanah-hazanah budaya yang mereka punya di sana gitu. Nah, itu sudah mulai berkembang juga diperkenalkan oleh orang sana dan berkembang di beberapa daerah di Nusantara, banyak seperti di Bugis, barangkali di Kalimantan, termasuk di daerah Pasundan di Sunda di Jawa Barat seluruhnya. Ini sendiri sebenarnya ada beberapa macam, tapi secara garis besar bisa dikategorikan menjadi mungkin 4 macam jenis kecapi. Yang pertama ada disebutnya kecapi indung. Ya, mengacu namanya indung berarti ukurannya relatif besar gitu. Kecapi indung biasanya dipakai untuk memimpin lagu, memberikan interlude, intro ataupun bridge dalam lagu itu. Yang pertama kecapi indung. Yang kedua ada anaknya, anak kecapi indung namanya kecapi rincik namanya tuh. Kalau yang tadi kecapi indung sebenarnya jumlahnya ada 20. Nah, kalau kecapi rincik ini ada 15 sebenarnya. Makin sedikit ya. Makin sedikit. Kenapa disebutnya rincik? Karena katanya dulu kata orang Sunda itu seperti suara air hujan yang datang, air rincik gitu sebenarnya. Ini fungsinya sebagai tambahan ornamen-ornamen dalam permainan kecapi gitu yang kecil itu. Yang ketiga ada kecapi parahu. Nah, ini apa bedanya dengan kecapi indung? Sebenarnya kecapi parahu ini bisa dikategorikan juga dengan kecapi indung, tapi kalau kecapi parahu biasanya digunakannya secara individu, tidak seperti kecapi indung. Kalau kecapi indung biasanya jeung kecapi rincik nyanding teh gitu. Kalau kecapi parahu ini bisa digunakan secara individu. Yang terakhir ada kecapi siter. Nah, yang sekarang berkembang dan mudah dikenali dan yang diketahui oleh masyarakat sekarang itu mungkin kecapi siter yang seperti ini bentuknya. Bentuknya trapesium dengan body badannya tuh lurus aja seperti ini gitu. Ini jenis-jenis kecapi ada 4 ya. Yang pertama ada kecapi indung, yang kedua ada kecapi rincik yang lebih kecil sebenarnya 15, lalu ada kecapi parahu mirip dengan kecapi indung tapi lebih kecil ukurannya, itu sebenarnya 20 juga, dan yang terakhir ada kecapi siter yang sekarang ini. Berapa senarnya ini? Ini juga 20 sama. Struktur organologi dari kecapi ini ada beberapa bagian, tapi kira-kira sama dari keempat jenis kecapi itu memiliki bagian yang sama. Yang pertama mungkin ada yang disebutnya papalayu. Papalayu itu badannya, bodinya gitu, ini badan ini. Lalu ada puret. Puret itu dryer kalau di gitar itu buat nyetel. Nah, ini di sebelah sini, ini namanya puret. Lalu ada tumpang sari, ini dari senar ke inang, ini ada tumpang sari, fungsinya sebagai bridge kalau dalam gitar, sega gading ini mana ya di gitar. Lalu yang terakhir di sini ada tumpang sari, ini fungsinya sebagai penyangga yang posisinya berbeda-beda karena makin dekat dengan tumpang sari berarti makin tinggi, makin jauh berarti makin rendah suaranya. Seperti itu. Nah, kalau yang kecapi indung si
inangnya ini berbeda. Kalau kecapi inung biasanya berbentuknya piramida segitiga gitu. Karena memang zaman dulu lah itu belum ada bentuk art bubut seperti itu. Kalau ini relatif baru bentuk-bentuk yang relatif baru. Kalau penggunaan mungkin si kecapi ini bisa digunakan sebagai bagian dari ansambel kerawitan ya, nyambung dengan gamelan, dengan sulin, dengan gong, dengan rebab, kadang-kadang bisa digunakan sebagai ansambel bersama mereka gitu, semuanya digabungkan. Bisa juga digunakan secara individu seperti pengiring tembang kawi biasanya. Nah itu biasanya kecapi dengan suling aja, atau kecapi cukup dua itu? Ya cukup dua aja, atau kecapi dengan rebab misalkan gitu, bisa seperti itu sebagai pengiring pantun. Kalau zaman dulu dipakainya untuk pantun, seni-seni kecapi yang klasik dulu dipakainya untuk pantun, mamaos, seperti pupuh. Kalau kalian tahu pupuh ya. Pupuh berarti pakai ini ya? Ada yang pakai, ada yang tidak pupuh itu gitu. Bisa juga pakai dengan kecapi. Jadi penggunaannya ada dua, ada yang digunakan dengan bersama ensemble tadi gamelan, ada yang dipakai secara terpisah secara individu. Seperti itu.